Bab ke-191. Tak ada sahutan dari Alfian mendengar permintaan Melati yang sangat tidak masuk akal. Berada satu selimut dengan wanita selain Aileen adalah hal mustahil bagi Alfian. Mana mungkin ia mau, memandang Melati saja ia enggan. Melihat reaksi acuh tak acuh suaminya membuat Aileen segera bereaksi. "Melati, kamu pasti capek setelah perjalanan. Ayo, aku antar ke kamar dulu. Biar kamu bisa istirahat. Tapi Mas Alfian akan tidur di mana? Tidak dengan aku, tidak juga dengan kamu. Mas Alfian akan tidur di kamar lain. Terus kamarnya yang mana?" tanya wanita itu sambil mengedarkan pandangan ke beberapa kamar yang terlihat dari tempatnya berada. Rumah luas nan mewah itu terdapat banyak kamar yang kadang membuatnya bingung. "Yang di ujung sana itu kamar yang akan ditempati Mas Alfian." Melati tersentak. "Kenapa kamarnya jauh banget dari kamar aku? Mas Alfian suka kamar itu. Lagi pula tidak apa-apa. Bukankah kamar kita semua berada di lantai yang sama?" Melati mengerucutkan bibir. "Bikira, tolong antar Melati ke kamar, ya. Saya mau ke dapur sebentar," ucap Aileen kepada seorang art. "Baik, Bu." Wanita itu mengangguk sopan. "Mari, Neng. Saya antar ke kamar." "Kenapa kamu panggil saya, Neng? Saya mau dipanggil seperti kamu memanggil Mbak Aileen." Sang art sempat dibuat bingung. Ia melirik sang nyonya bos yang kemudian mengulas senyum tipis sambil mengangguk. "Baik, Bu Melati. Saya minta maaf. Mari, saya antar ke kamar." Pasrah, Melati akhirnya mengikuti Bik Ira menuju kamar. Matanya memandang penuh kagum sesaat setelah memasuki sebuah kamar yang luas dengan berbagai fasilitas mewah di dalamnya. Sebuah lemari besar, ranjang empuk, sofa panjang dengan TV berukuran lumayan besar. Ruangan yang sangat indah dan memanjakan mata. "Suka kamarnya, Bu?" Bik Ira bertanya sedikit ragu. Lebih tepatnya terlihat takut. "Kenapa kamu ngeliatin saya kayak lagi lihat hantu? Apa saya semenakutkan itu?" Melati terheran. Ia masih ingat pertama kali memasuki rumah itu. Beberapa art terlihat sedikit takut berdekatan dengannya. Seolah dirinya adalah virus berbahaya yang harus dijauhi. "Gak apa-apa. Saya cuma kagum sama ibu. Masih muda dan cantik." Pujian Bik Ira pun mengembangkan senyum di bibir Melati. "Terima kasih, Bik." Sambil melihat ke arah cermin besar. Diakui oleh dirinya sendiri bahwa ia memang memiliki kecantikan sempurna. Ketika Melati meletakkan koper di sisi tempat tidur, Aileen memasuki kamar dengan membawa secangkir teh hangat. "Melati, aku buatkan teh manis untuk kamu. Umi bilang kamu suka minum teh manis beraroma melati." "Terima kasih, Mbak Aileen. Oh ya, mulai sekarang Bik Ira akan menjadi asisten pribadi kamu. Kalau ada apa-apa, kamu bilang sama Bik Ira saja." "Terima kasih, Mbak." Melati memandangi wanita berusia kira-kira 45 tahunan yang akan menjadi asisten pribadinya itu. Dilihat dari segi fisik, Bik Ira tidak tampak seperti seorang art. Ia cantik dan penampilannya rapi. Mungkin art di rumah orang kaya memang berkelas seperti ini. Waktu menunjukkan pukul 9 malam ketika Melati selesai berdandan. Ia memandangi pantulan dirinya di cermin dan memastikan malam ini cukup cantik. "Mbak Aileen sudah tidur belum, ya? Aku akan masuk ke kamar Mas Alfian diam-diam." Ia menyemprotkan parfum terlebih dahulu sebelum akhirnya bangkit, membuka pintu kamar dan mengamati keadaan sekitar. Suasana malam itu sudah tampak sunyi. Para penghuni rumah sudah memasuki kamar masing-masing. Mungkin sudah tidur. "Aku harus memastikan Mbak Aileen sudah tidur." Ia berjalan keluar kamar. Kemudian menuju ke kamar Aileen yang berada tak jauh dari kamarnya. Ia harus memastikan jika malam ini Aileen tidak akan mengganggu dirinya. Ketika membuka pintu secara perlahan, ia melongokkan kepala ke dalam. Dari sana Melati bisa melihat Bian yang sudah tidur berdua dengan Aileen. Tak ada Alfian di sana, yang berarti malam ini Alfian sedang berada di kamarnya sendiri.
Mbak Aileen sudah tidur, berarti Mas Alfian sendirian di kamarnya. Ia mengulas senyum tipis. Sementara di kamar sebelah, Alfian meletakkan ponselnya setelah berbicara dengan Galih, yang memberikan beberapa laporan. Menghela napas panjang, ia merebahkan kepala di bantal. Sesosok tangan lembut menyelinap masuk ke dalam celah kancing piyama, membuat senyum merekah di bibir lelaki itu. "Sejak kapan kamu di sini?" tanyanya. "Kamu terlalu serius sampai tidak sadar aku masuk. Kamu masuk lewat mana? Bukannya pintu dikunci? Nyonya Alfian Setio Darmawan bisa masuk lewat pintu mana saja. Dari jendela juga boleh." Sambil menciumi lekukan leher suaminya. "Ya ampun, sayang. Kamu kan bisa ambil kunci serep di bawah. Kunci serepnya aku umpetin, tapi lupa simpan di mana." Alfian tertawa kecil. Tingkah istrinya itu memang sangat mengemaskan. "Ya sudah, mau apa ke sini?" Ia menatap wanita itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Pakaian tipis menerawang yang membalut tubuhnya benar-benar membuat Alfian kehilangan akal sehat. Aileen tidak pernah gagal dalam merayunya. "Temenin kamu tidur. Kasihan kalau sendirian. Memang boleh selicik ini? Ketahuan Melati gimana? Sudah aman?" "Ya sudah, peluk dulu sini." Baru saja Alfian akan membenamkan ciuman, sudah terdengar suara ketukan pintu. Disusul dengan suara panggilan seorang wanita. "Aps, Melati ada di depan pintu." Aileen berbisik pelan. "Bodoh amatlah," ucap Alfian sambil kembali mendekap istrinya seerat mungkin. Pagi harinya, Melati terbangun dengan bibir mengerucut. Usahanya semalam menemui Alfian di kamar menemui kegagalan. Padahal ia sudah berdandan secantik mungkin dengan bantuan Bikira. Bangkit dari tempat tidur, wanita itu segera beranjak keluar kamar. Pandangannya tertuju pada Bian yang baru saja keluar dari kamar Aileen. "Mama kamu belum bangun, Bian?" "Nggak tahu, Tante," jawab anak perempuan itu. "Mama nggak bobok di sini. Bukannya semalam kamu tidur sama Mama?" "Enggak. Bian sendirian bobok di sini." Sambil menerbitkan senyum manis, dahi Melati berkerut tipis. Semalam ia melihat dengan jelas Bian tidur bersama Aileen di kamar itu. "Bohong kamu, kan?" "Enggak. Mama bilang nggak boleh bohong." Tak sabar, Melati segera menuju kamar dan membuka pintu. Dari tempatnya berdiri, ia melihat sosok tubuh di bawah selimut. Hanya rambutnya yang terlihat. "Itu apa kalau bukan mama kamu?" "Itu bukan Mama, Tante." "Bukan Mama. Terus siapa?" Bian menutup senyum dengan telapak tangan, membuat Melati segera memasuki kamar dan menyibak selimut. Sontak bola mata wanita itu membulat saat melihat bantal guling dengan rambut palsu yang ditutupi selimut. "Tadi malam, Bian lagi pilih-pilih rambut palsu punya Bian. Jadi main pakai ini. Tante mau pinjam rambut palsunya?" Melati menghela napas. Kesal dan merasa tertipu. Wanita itu segera keluar kamar, bersamaan dengan Aileen yang baru keluar dari kamar sebelah. "Loh, Mbak Aileen habis tidur di kamar Mas Alfian?" Melati memandang penuh curiga. Rambut Aileen sedikit berantakan, ada tanda merah di sekitar leher yang terlihat jelas dalam pandangan Melati. Melati duduk di meja makan dengan bibir mengerucut. Pagi ini ia cukup kesal setelah rencana semalam gagal total. Tersadar dari lamunan, ia melirik Aileen yang baru saja bergabung di meja makan. "Mbak Aileen mau kemana?" tanya Melati ketika melihat Aileen tampak rapi, seperti akan keluar rumah. "Mau temenin Mas Alfian ke dokter. Mas Alfian ada jadwal kontrol setiap 2 kali sebulan." Alasan inilah yang membuat Aileen tidak ingin jika kasus Alfian dibawa ke ranah hukum. Jika sampai Alfian dilaporkan ke polisi dan ditahan, rangkaian pengobatan akan terhambat. Kondisi Alfian mungkin akan menurun. Aileen masih ingat pesan Dr. Vero agar selalu menjaga emosi Alfian, sebab perubahan emosi bisa sangat memengaruhi kesehatannya.
Sementara rekaman CCTV di mobil terpampang nyata detik-detik Alfian berusaha membuka pakaian Melati. Bahkan di video itu Melati sempat memberontak dan berteriak hingga akhirnya pingsan. Memangnya Mas Alfian sakit apa? Aileen terdiam sebentar sebelum menjawab. Kanker darah. Apa? Kanker darah? Aileen mengangguk, membuat Melati langsung mengarahkan pandangan pada Alfian yang baru menuruni tangga. Kamu mau ikut temenin Mas Alfian ke dokter? Tidak. Jawab Melati secara relaks. Aileen dapat melihat raut wajah Melati yang mendadak berubah. Kedua tangannya gemetar sampai tidak sadar menjatuhkan garpu.